Jadi sebuah hal baru sih buat saya. Kita tuh hari itu jadi pusat perhatian di gedung rapat situ ya kan? Iya, iya. Kalau misalkan Kang Kevin diberikan satu kesempatan mengulang waktu. Wow. Apa tutup aja channel ini? Waduh. Kembali di diskon Berbagi mimpi. kolaborasi ide Dan solusi. Oh, makasih akhirnya kita masuk frame juga ya. Setelah sekian lama. Iya. Setelah sekian berapa episode? Udah berapa ya? Udah 9, 10, 9. 9. Sama ini 10. Jadi sama ini 10. 10 iya, Mas. Sama ini 10. Akhirnya. Emang angka bagus kita muncul ya ke 10. Kenapa ya? Tapi nanti di apa di publiknya 11. Gak apa-apa. Yang penting kita masuk frame deh. Kita butuh Iya. rasis. Iya. Oke, teman Oke. pintar, kali ini diskon yang spesial yaitu diskon kilat episode kedua. Sekilas manfaat. Jadi ya kita di sini nggak ada tema. Kita curcol aja. Kita ngalor ngidul aja Ya, ngalor ngidul aja ya. Iya. Oke. Jadi ya mungkin dari teman pintar ini ada yang apa ya istilahnya penasaran sih gitu. Siapa sih orang di balik kamera? Di balik episode-episode diskon. Nah, di balik episode. Nah, kalau kalian notice episode 5 itu sudah mulai nih, sudah istilahnya sudah mulai mentereng lah ya, udah mulai bagus gitu. Sampai sekarang gitu. Nah, tapi ya tetap aja kan tidak episode itu bisa bagus karena adanya bantuan dari teman-teman. Nah, kebetulan saya dari di sini dibantu oleh teman-teman dari mana aja sih kalian? Mungkin mulai dari Ira. Kenalan dulu kali ya. Oh, mungkin kita belum kenalan. Iya. Kita belum kenalan. Iya. Mungkin boleh duluan. Nah, monggo Apa ya? yang paling cantik di sini. Wah, ini cewek sendiri. Halo, aku Zahira. Di sini magang dari Universitas Padjadjaran. Wow, jurusannya gimana? Jurusannya manajemen produksi media, fakultasnya ilmu komunikasi. Tuh di Unpad Nangor. Gitu. Di sini magang udah mau 2 bulan setengah ya. Emang gitu? Ya, udah 2 bulan setengah. Kayak gitu. Nggak kerasa soalnya. Rasa soalnya kita happy terus. Happy terus. Kita sibuk ya. Jadi ya gitu di sini sekarang akhirnya menjadi bintang tamu mengisi diskon yang biasanya di belakang layar gitu. Boleh lanjut? Oke. Iya. Iya. Apa dulu namanya? Iya. Iya. Deg-degan. Perlu diketahui, diskon ini tidak disponsori. Jadi kami membawa minum sendiri gitu. Mungkin boleh teh kotak nanti ya. Iya, teh kotak nanti. Teh kotak bagus. Teh kotak. Ya, jadi kenalin nama aku Naufal. Biasa dipanggil A sih karena mungkin biar kita lebih dekat dan lebih intim satu sama lain. Jadi biasanya aku kalau kenalan tuh mengarahkan untuk manggilnya A saja biar lebih intim. Filosofinya gimana tuh? Apakah kan Jadi kartu as? Kelas gimana? Jadi kan rata-rata nama orang tuh ada tiga kata ya. Nah. Naufal, Askia, Yohana. Nah, nama Naufal kan pasaran. Oke. Makanya ambil di kata kedua, ambil awalnya aja As. Oh, Simpel iya ya, iya. 2 kata. Dulu. Iya, paham. Terus aku juga sama kayak Hira dari Universitas Padjadjaran. Jurusannya juga sama dan kelasnya juga sama. Jadi Mau sekelas kalian? Sekelas juga. Nah. jadi kesini juga ya Hidup bareng nggak? Mau. Berantem. Oh, nggak tahu kenapa tuh gimana. Takdir yang menentukan. Di itu aja sama mainnya. Jadi segitu kalau soal aku silakan. Oke, halo teman pintar. Teman pintar ya. Teman pintar. Oke, halo teman pintar. Jadi nama saya Rizky Hasan. Kalau saya beda dari Hira sama As. Kalau saya dari Universitas Pasundan, Unpas Lengkong. Saya jurusan ilmu komunikasi dari Fakultas Fisik. Sama di sini juga saya magang udah sekitar 2 bulan. Kalau Hira mungkin tadi 2 bulan setengah ya. Iya. Kalau saya sekitar 2 bulan soalnya memang Hira yang duluan yang masuk lebih awal gitu. Di sini saya biasa bikin bikin yang ngeset kamera biasa saya, yang bikin thumbnail, ngedit kadang-kadang sama saya bareng sama Kang Kevin juga ya. Iya, Kevin ya. betul. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Iya. Dan rasanya nggak perlu
perkenalan diri ya untuk gua ya. Udah tahu deh. Kayaknya semua teman pintar udah tahu. Karena tiap episode ada saya. Ada terus, iya. Oke, teman pintar, kita flashback dulu ke belakang. Jadi awalnya di episode 5 ini teman-teman dari KP ini datang ke sini dan saya ingat tuh yang paling pertama kali datang adalah Zahira. Ya. Wah. Jadi Karena kalau datang ke hidup akal. Dua-duanya. Ya gimana? Jadi episode pertama di episode kelima itu yang tentang apa sih kalau nggak salah? Episode 5. Episode 5R. Nah, di episode 5R itu saya kira datang sebagai observer nih. Observer kan, dia akan melihat-lihat, oh apa sih diskon, ngapain sih? Nah terus yang paling kelihatan adalah videonya jelek kualitasnya, tapi teasernya bagus. Nah itu semua berkat dia teasernya. Iya. Jadi kalau yang buat kalian yang ingin tahu, jadi Zahira itu pertama kali di episode 5 atau episode 5R itu bertugas sebagai orang yang apa ya istilahnya? Foto behind the scene. Nah, foto behind the scene. Video juga ya waktu itu kalau salah kira. Video juga tapi ya video dan foto behind the scene. Iya. Nah itu terus oh iya kalau misalnya kalian ingat di setiap opening diskon pasti ada suara Iya. yang bagus nih yang merdu. Ya, diskon itu adalah. Nih kita lihat cuplikannya ya. Nah itu deh. Diskon itu wadah komunikasi buat para teman pintar saling berdiskusi tentang inovasi dan teknologi, organization and people development, business and strategic management, operational management, dan juga hal lainnya. Nah kan udah lihat cuplikannya. Nah ternyata orang itu adalah ini. Ternyata bukan cuma suaranya aja yang bagus ya. Iya, Ternyata saya juga yang cantik ya. Boleh diceritakan pengalamannya pas waktu masuk ini seperti apa? Pas masuk sebenarnya bingung ya, karena kan biasa hidupnya santai, tidak terjadwal, terus kayak dari berpakaian tuh kayaknya jadi gimana asal kita gitu. Kalau ini kan harus pakai yang Office bisa, look. ya office look gitu, formal ya gitu. Ya harus menyesuaikan gitu kerja yang kerja ya maksudnya setengah kerja lah ya harus yang 9 to 5 gitu kan. Terus kantornya di lantai 3 capek. Olahraga banget sih. Olahraga banget gitu. Terus pas datang disambut dengan ramah oleh Kang Kevin. Jadi impresi pertamanya enak lah gitu. Ternyata kayak oh iya BUMN kayak gini. Enggak, pertama itu sama Pak Arkam ya kayaknya. Iya. Untuk sosialisasi. Cuman pas bener-bener masuk ke divisi kerja untuk diskon gitu sama Kang Kevin gitu kan. Terus kerja, kita nge-evaluasi dulu tuh dari tugas pertama. Sebenarnya ditemenin sama Novel juga sih buat evaluasi di episode sebelum-sebelumnya kan. Kita tadi datangnya episode berapa sih? 5 Episode 5. Iya, 4 menuju 5 ya sebenarnya. Iya. Produksinya pas produksi episode 5 nah. Iya, pas produksi episode 5. Harus udah gitu kita evaluasi dulu nih kan. Sebenarnya kita juga bukan yang expert di bidang perkontenan, cuman karena kita di perkuliahan dituntut jadi generalis, jadi hal-hal kayak gini tuh udah umum gitu, udah familiar. Udah sehari-hari kayak udah gitu. sehari-hari gitu, kayak tugas, apa segala macam, dan emang kita kerjaannya ngonten gitu kan. Iya. Nah jadinya pas lihat video-videonya, terus untuk ditugasin evaluasi, jadi kita tahu gitu kayak poin-poin apa aja yang sebenarnya harus ada, harus gak ada kayak gitu. Jadi pas kita itu kan evaluasinya kita presentasiin gitu kan di depan Direktur. Di diskon iya. Di depan tim diskon lainnya gitu kan yang umurnya jauh lebih beda gitu ya. Jadi kita ngebalutnya harus yang kata-katanya mudah dipahami, terus presentasinya harus cepat rapi juga tersampaikan pesannya gitu. Terus ya udah kan pas evaluasi terus udah lama dari situ kita kenal sama diskon, jadi kayak udah tahu nih flow kerjanya gimana, diskon itu isinya apa, orang-orangnya siapa aja. Terus untuk konten selanjutnya ya udah aja gitu jalan gitu, terus kayak penugasannya yang emang biasa kita kerjain gitu kan di kampus gitu ya. Jadi nggak terlalu culture shock dan apa ya
Gak kaget lah. Iya nggak ada semuanya. Betul. Gitu jadi udah aman sih. Gitu. Mantap ini. Ibu Hira. Ibu Hira. Sendiri. Ibu Hira for my hero. Bukan gue yang ngomong. Mohon maaf kalau pacarnya nonton. Iya, kalau pacarnya nonton silahkan hubungi dia. Oke, yang kedua adalah yang kedua itu adalah novel. Jadi yang kedua ya novel ya. Iya. Jadi novel itu orang yang dibalik membuat animator. Nah, pasti teman pintar juga ingat kan animasi yang dibuat itu mulai dari sosialisasi apa itu diskon. Dan yang kedua adalah yang itu istilahnya sebelum menonton. Nah, itu dikerjakan oleh novel. Kartu as ya. Kartu as. Boleh mungkin pengalamannya? Jadi dari awal banget nih, kayak sebenarnya waktu pertama kali magang nih gimana di Land sama Hira juga waktu itu pertama kali sosialisasi si magangnya. Kita masuk ke ruangan yang di situ tuh pertama kali juga kayak rapat dengan meja yang kayak di film-film Kayak drakor ya, kayak di drakor. Terus di hadapan orang-orang yang emang karyawan di situ. Ya presentasi yang mungkin sebenarnya aku juga nggak ngerti. Ini apa? Nggak ngomong. Kok saya nggak tahu? Nah sampai pada akhirnya kita pun berdua kayak yang saling lihat-lihatan terus gimana? Ini liriknya apa? Pandangan pertama atau gimana? Iya, udah sering juga kan. Oh, Terus akhirnya ada satu orang yang kayak berdiri gitu. Nah itu Pak Arkam. Terus dia kayak ngasih tahu dan nawarin juga kalau dia tuh ada proyekan namanya diskon podcast gitu. Nah karena kita sebagai yang kuliahnya gitu-gituan juga, Gitu-gituan? apanya? Oh ya. gitu. Perpotenan ya. Ini sensitif nih. Nah, makanya langsung kayak wah ini yang paling cocok untuk kita tuh ke situ. Makanya akhirnya pun kita ngobrol secara lebih dan sama Pak Arkam. Pak ini. Akhirnya masuk aja. Nah jadi kan ada absen tuh. Selama absen beberapa minggu tuh, aku tuh nggak tahu aku tuh di divisi apa. Jadi absennya kayak ya apa aja lah. Asal Cuk. Ya, pada akhirnya si Ira juga masih tahu. Jadi kita tuh kan ada di EPP, ya singkatannya adalah sekarang pun sebenarnya aku lupa EPP itu apa. Engineering Project Planning. Nah, karena kalau dari bentuk visual sih aku nggak merasa sebagai engineer banget ya. Iya. Tapi kayak sehari-hari yang ya sebenarnya dengan magang lain juga belajar bangun pagi lah yang pasti. Kayak nyiapin besok bangun pagi terus harus ngapain aja. Terutama PR orang sekarang biasanya kalau bangun pagi itu kadang dilanda sakit perut. Itu tuh jadi hal yang ditakutin ini sebenarnya di awal kayak wah di kantor gimana harus kemana ininya. Ya kalau ini bisa ikut-ikutan jadi kayak yang adaptasi dan lain-lain lah. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau yang mau kontrak aku dengan sekian nominal ya. Iya. Udah nominalnya ada di kolom deskripsi. Iya. Gitu kalau dari aku. Oke, baik. Teman pintar. Jadi dari setelah episode 5 kita punya satu proyek besar ya, episode 6 yang dimana kita itu di set yang berbeda, di ruang rapat yang berbeda. Udah gitu kita pakai, di situ kita benar-benar all out tuh episode 6. Jadi ini mungkin ada cuplikannya nanti. Naik 1 derajat pun itu sudah bisa mengubah iklim. Kita beruntung nggak sih dengan kondisi grafis Indonesia di sini? Jangan cuma dapat satu proyek besar, tapi ternyata berat dan costly. Outstanding. Nah, orang yang pertama kali mengedit episode 6 itu adalah Aris. Tapi di samping itu juga tahu nggak episode 5 yang dimulai dari episode 5R sampai sekarang yang bikin thumbnail itu Aris. Thumbnail natskal. Sampai ada komplain ke Aris boleh nggak itu fotonya diganti kok saya gitu. Jangan maaf sih.
Akhirnya saya ganti. Sesuai request ya. Iya, sesuai request. Jadi ya itulah ide-ide natskalnya Aris. Mungkin Aris bisa cerita Ya. pengalamannya. Pengalamannya ya, oke ya, mungkin saya mau cerita dulu awal mula saya tahu lem ini gitu ya. Saya magang di sini gitu ya, jadi KP di sini itu karena tahu dari Hira. Tahu dari Hira awalnya. Jadi sebelum saya tuh masuk ke situ tanggal 21. Sebenarnya pas saat itu tuh saya kondisinya baru banget selesai magang gitu juga. Wah. Baru banget selesai magang, tiduran di rumah asik. Tiba-tiba dikabarin, "Tris mau ini enggak magang butuh orang lagi di sini." Pikir-pikir daripada gabut kan di rumah ya. Gas langsung saya kesini ngobrol-ngobrol segala macam dan langsung ketemu sama Kang Kevin. Saya awalnya kayak pas masuk ke lain gitu ya, kan perusahaan BUMN ya, BUMN saya kayak deg-degan gitu kan, tanya terus sama Hira pas lagi di jalan juga, Riz deg-degan nggak, wah santai, kan mikirnya gimana dulu, takut galak, takut gimana, ketemu usernya gimana, pas ketemu sama Kang Kevin, wah ternyata baik sekali. Fun fact sampai Kang Kevin raktir kita makan gitu. Mantap banget itu. Terima kasih Kang Kevin. Terima kasih banget. Dan untungnya juga pas saya masuk ini saya merasakan saya masuk ke divisi yang menurut saya cocok buat saya karena waktu di kampus juga saya masuk ke sebuah organisasi, sebuah UKM yang kerjaannya juga memang membuat konten podcast mingguan. Jadi kurang lebih sama kayak diskon ini gitu, setiap minggu kita syuting satu konten, ngedit segala macam. Jadi pas saya di sini ya lumayan saya udah punya gambaran untuk bikin konten di diskon ini, di bulan ini seperti itu. Kalau misalnya untuk tadi apa lagi kesan-pesan ya? Terus mungkin kalau bisa buat saya gitu ya untuk magang di situ ada beberapa hal yang mungkin bagi saya baru, kayak misalnya bangun pagi kan tuh, waduh. Masalah kita semua. Kayaknya bangun pagi kan Kayaknya saya juga. Oh ternyata. Ya, soalnya kan yang namanya mahasiswa gitu kan Iya, belum iya. terbiasa. Apalagi kita udah berapa tahun kuliah online ya? Berapa tahun 2 tahun, kuliah? 2 tahun ya udah. Biasanya 2 tahun buka kuliah laptop online. dari tidur buka laptop Tidur langsung online. buka Zoom, tidur lagi. Iya. Tidur lagi. Kalau sekarang kan ke perusahaan yang mau nggak mau kita harus ngikutin office hour kan, Iya, iya. yang 9 to 5 itu. Ya gitu deh, bangun pagi, mandinya sih yang paling males itu. Iya, iya. Jujur banget ya sih. Ya, kayak gitu. Terus kayak misalnya dari outfit harus office look, saya jarang banget sebenarnya pakai kemeja gitu kan. Jadi kalau saya mau ke kantor tuh saya kayak riwuh dulu di rumah tuh. Aduh, buat pakai baju apa ya, bingung. Kalau bisa nongkrong kan kaosan berangkat gas gitu kan langsung. Ya, tapi itu jadi sebuah hal baru sih buat saya gitu. Dan juga saya jadi kayak belajar untuk menjaga bicara juga sih kita anak muda. Kita challenge banget. Kita anak muda kalau nongkrong apa sih ngomongnya kan? Nanti disensor. Karena biasa anak muda kalau nongkrong kan ngomong brutal kan. Iya, iya. Ketika masuk lingkungan kantor kan nggak mungkin dong. Jadi kita harus belajar untuk menjaga tata bahasa yang lebih bermoral lah. Jadi pelajaran juga itu buat kami ya. Kayak gitu sih Kak Kevin. Oke. Ya itulah dia pengalamannya. Jadi kalau saya boleh saya cerita sedikit ya. Jadi awalnya tuh siapa ya? Ya karena kebutuhan diskon ini kan jadinya ini ya udah makin kompleks kebutuhannya. Terus udah gitu tiba-tiba ada nih satu Kang Akam ngomong ke gua gitu kan. Mamba ada anak HP nih dari media. Langsung siapa gitu kan? Novel As gitu. Novel As lagi. Novel gitu. Asira gitu. Buka pas dilihat yang langsung lihat itu portofolio dan transkrip. Gitu kan. Iya, reportase apa sih reportasi? Ada. Reportase terus apa? Video apa namanya saya lupa ya. Produksi konten video. Rasanya kok cocok semua. Langsung kan 2 orang itu harus di saya. Langsung di-booking. Tapi kendalanya adalah nggak bisa 2 nih, harus pilih salah satu. Mikir kan. Pikir siapa gitu kan. Mau yang cewek, mau yang cowok. Nah itu dia. Sudah pasti jawabannya Adalah Adalah cowok kan? cowok. kok ngeri ya. Kuatin mental lah. Enak juga teh kotak. Kali-kali teh kotak nih sponsor. Terus akhirnya ya pada akhirnya
saya nggak mau pilih salah satu, harus dua-duanya masuk gitu kan. Tapi kalau salah satu gimana gitu kan? Oh iya udah deh, saya pilih Kira. Ya, Terima kasih Kang. saya pilih Kira deh, kenapa? Gak usah dibahas. Penonton juga ngerti. Iya, benar sih ngerti. Jadi akhirnya datang, terus waktu itu, jadi kalau kan kalian kemarin awalnya diwawancara itu kan, Sosialisasi itu. sosialisasi kan. Nah, di situ saya nggak bisa datang, nggak bisa datang. Jadi karena kami datang, nah saya lewat online. Jadi kan istilahnya saking saya tuh pengen ngeliat muka-mukanya tuh kayak gimana sih gitu kan. Kang, pokoknya harus di online gitu, pengen lihat gitu kan. Pas lihat, oh iya kayak gini semuanya. Ya udah, harus dua-duanya gitu. Nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu harus dua-duanya. Akhirnya dua-duanya masuk lah gitu. Akhirnya dapat gitu kan. Wah enak nih gitu kan, dua-duanya dapat karena jujur saya atau ya kami tim SPG Diskon datang istilahnya ada bantuan anak KP itu bukan kita yang memberikan pekerjaan juga, bukan semata-mata ya memberikan pekerjaan ke kalian, tapi kita juga belajar menyerap ilmu. Jadi gue jadi tahu istilah katukat, gue jadi tahu istilah BTS, padahal BTS itu terus banyak lah istilah-istilah dan banyak teknik-teknik yang gue terapin. Bahkan sekarang gue jadi editor full editor dari awal sampai akhir, pakai 3 kamera yang berbeda-beda. Kalau kemarin kan gue udah sempat bilang ya, gue tuh pakai semua aplikasi ya, namanya OBS kan, yang mana nge-switch kameranya itu manual ya gitu. Nah, Switcher gitu. lewat komputer. Nah sekarang enggak, jadi ada 3 kamera kayak gini, terus di di layering segala macam udah jalan gitu. Dan sekarang sampai saat ini gue masih ngedit video. Mantap. Gitu. Dan sampai beli softwarenya. Bingung kan tadi kok ini atau ini? Iya. Kurang mana? Iya. Jadi tolong donasinya untuk saya. Mungkin ya karena kita kan biasa ya, jadi mungkin budgetnya boleh lah ya. Mengalir gitu. Yang kedua adalah waktu, nah ini kita itu punya project gila, semacam project project gila lah. Yang episode 6 kalian tahu kan? Pada tahu? Yang episode 6 itu kita coba sampai sewa peralatan lighting kan, lighting lah, mic ya, mic dan segala macem, karena kita pengen suasananya tuh bagus gitu kan. Itu menurut gua outstanding banget sih. Karena benar-benar ya istilahnya gini kemarin, wah ini mumpung ada anak apa nih, gimana coba kita realisasikan satu episode yang rada gede gitu. Wah, Zeus banget. Zeus banget. Nah itu, dan mungkin kalian bisa ceritain gimana sih atau suka dukanya menyiapkan episode tersebut gitu. Siapa duluan? Tadi ini berarti dari dulu berarti. Wow, boleh dari sini dulu. Iya. Ya, mantap. Kalau untuk diskon 6 yang itu ada di ruang rapat. Ya, di bawah. Kalau bicara soal sukanya, karena mungkin sebenarnya gitu-gitu. Sebenarnya ada yang podcastan kayak gitu bisa dibilang udah pernah juga beberapa kali. Cuman karena ini dalam sebuah perusahaan yang orang-orangnya pun kayaknya serius nih. Jadi kayak wah oke serius banget, makanya kesan pertama waktu dia ini kayak keren banget nih gua gitu. Oh gitu. Itu kalau buat sukanya. Terus kalau dukanya ada juga. Jadi karena aku biasanya kan nggak biasa pakai AC yang bisa kayak kipas. Terus ruangannya di situ ber-AC dan sedikit ada perdebatan sama Hira yang main dingin. Yang nggak buat dingin. Sebenarnya pakai jaket yang bisa dipakai buat motor tuh, nahan-nahan pengen ke belakang lah, dan maksudnya paling juga sih kalau dukanya, sisanya aman. Oke, tapi teman kita mungkin harus menyadari fakta ini bahwa tiap kali kita syuting atau tiap kali kita produksi,
ruangan harus selalu dingin. Karena ya kita menjaga inilah istilahnya jangan sampai kamera-kamera ini overheat ya. Kalau syuting jadi harap tenang pintar bawa, kalau yang nggak penting harap bawa jaket. Karena ruangannya pasti akan dingin untuk menjaga suhu kamera gitu. Seperti itu. Kalau nggak bawa jaket butuh peluk mungkin boleh. Calling siapa? Promosi. Promosi. Oke, mungkin ini siapa? Aris mungkin. Boleh. Apa tadi pertanyaan? Suka dukanya. Kalau untuk sukanya saya itu tipe orang yang sangat suka dalam hal men-setup alat untuk syuting. Jadi kayak saya setup kamera, setup lighting, segala macam saya suka banget, seneng gitu kayak ngeliat di frame gambarnya udah enakin, ngeset si kursi, ngeset permainan kamera, segala macam saya senang. Itu senangnya. Dukanya mungkin ini kan saya pas lagi setup audio, pas lagi di editing, aduh kok audionya ternyata kecil. Ya, ada kesalahan dari si itunya si apa namanya? Si alatnya, ada kesalahan apa aja lah, nanti saya kurang ngerti sih soal audio, karena audio tuh kalau kecil ya udah jadi problem yang lumayan gitu kan ya. Untungnya masih bisa ke backup sama mic yang satunya lagi, jadi suaranya masih bisa kebantu lah. Jadi suka dukanya itu sih kalau saya. Mungkin dari Ibu Vira. Iya, kalau dari aku pribadi adalah saat penyewaan barang. Karena saya ngurusinya, tadinya tuh kita udah keren ya mau nyewa ini. Tiba-tiba Kang Kevin nge-kontak gitu. Nah, kayaknya ini nggak jadi. Oh my god. Oke, dan itu karena kan kita hubungan langsung sama penyewanya kan, jadi kayak ya tugas udah cuman karena dia baik dan emang ada yang juga, jadi barangnya aman sih gitu. Jadi yang minta itu cukup lah gitu. Terus ya udah gitu pas barang-barang gitu kan, terus setup juga itu semuanya, karena kita akhirnya proper nih, karena pembahasan kita juga waktu itu tentang apa sih, energi terbarukan ya? Iya, energi baru terbarukan. ABT. Iya, ABT gitu kan, terus kayak dia ilmu baru juga, walaupun kayak ngertinya apa ya gitu. Misalnya aku juga aku saya apa? Aku saya. Biasanya aing ini biasanya aku juga jadi tahu itu EBT itu apa. Ya. Itu kalau nggak tahu pas lagi present lagi kan buat apa namanya lagi brainstorming kan, terus EBT teh apa? Sudah ngerti. Ternyata energi baru terbarukan. Oh gitu, ada EV juga. EV itu apa? Ternyata electrical vehicle gitu. Ya. Jadi kayak seru aja itu kayak walaupun mungkin buat saya kepakai itu, tapi kayak wawasannya jadi tahu gitu kan, jadi kayak seneng jadi kan tahu ilmu baru. Langsung tahu ilmu gitu, terus juga apa namanya baru juga kan kerja bareng sama tim diskon yang lain nih, kayak kenal Lia, Hai. Wigi, Hai. ya, Hai, tahu siapa kan? Siapa? teh itu Iya, udah caranya cuma berdua. Oh ya, Tiga. lagi tuh di situ ruangan ini. Ayo siapa? Siapa ya? Oh iya, Karina. Karina. Pak Ekam Media gitu, terus kayak narasumber juga dikenal gitu, terus kita brainstorming juga sama Pak Billy juga itu kan, kita kan baru juga ngobrol gitu, dan pas kerjanya ternyata kayak gini orangnya enak gitu ya, komunikasinya. Terus dukanya adalah apa ya? Ya ada sih ya. Ya itu tadi. Kesusahan. Itu tadi Kesusahan sewa. sewa. Susah dan Bawaan ribu, pulangnya ribu. iya bener, bawanya sih gitu. Terus apa ya, ini kali bingung karena kita kan harus ada zoom gitu kan, jadinya Iya itu benar. Iya. kan, jadi pas kita di lokasi sama teman-teman yang di online, teman-teman kita yang di online, jadi kayak bingung mana ya ini. Cuman akhirnya ya berjalan langsung gitu kan. Terus kayaknya kita tuh di hari itu jadi pusat perhatian di gedung rapat gitu ya kan, Iya. pakai lighting gitu kan, jadi kayak silau-silau di dalam. Silau. Ya, kayak Ada silau-silau di dalam, oh ternyata jahil lah gitu. Makanya percaya gitu. Jadi saya nggak perlu beli lighting. Sampai jahil aja. gitu, jadi kayak apa namanya, seru sih karena itu yang paling proper gitu, kita effort banget gitu sampai nyawa barang gitu sih. Itu episode yang paling gila itu di episode 6 sih, secara propernya ya, proper. Nah kalau untuk secara tema mungkin yang paling gila itu episode Wevo. Nah itu dia.
gimana? Oh mungkin boleh lah tuh nanti ya. Mungkin boleh nanti langsung ditonton. Oke, jangan lupa ya teman pintar. Revo. Udah publish belum ya? Udah ada per hari ini, per syuting ini, per apa? Syuting ini dilaksanakan. Syuting ini dilaksanakan Tayang. Oh, oke. Terus saya juga ada cerita lucu kan sebenarnya kan magang di situ kan. Jadi kan pas saya masuk ke sini awal-awal saya ketemu Kang Kevin kan saya manggilnya Pak ya. Pak Kevin ya terus Kang Kevin ngomong ke saya jangan manggil Pak tuh, manggil Kang aja, manggil nama, kan manggil nama nggak mungkin. Jadi saya manggilnya Kang gitu kan. Otomatis di otak saya langsung terbiasa kalau misal ketemu orang-orang di sini saya manggilnya Kang. Kalau ketemu yang perempuan saya manggilnya Teh gitu kan. Pada suatu titik waktu itu saya dipanggil sama Teh Hara. Sama Teh Hara, Ari sini boleh bantu fotoin nggak? Oke, saya fotoin. Pas lagi di foto saya ngarahin orang-orangnya, teh ini, Kang ini. Di satu titik, Kang yang sebelah kiri tolong rada ke kanan sama saya. Langsung disorakin sebelah lain. Wah Pak, parah Pak. Dan kasih lain Pak, ini pimpinan. Sini pimpinan. Wah saya malu banget. Parah Pak. Wah, Ender ya, Ender. Iya, karena biasanya manggil Kang gitu. Jadi kan manggil siapa juga Kang. Mereka dia pimpinan, nggak tahu sih dia pimpinan apa sih nggak nanya. Jadi, kalau iya, gue inget cerita itu tuh dia adalah kepala divisi. Kang boleh sedikit kalah saja. Langsung disini, wah parah Pak. Wah malu. Gitu sih. Oh ya terus semua cerita ini juga nih mungkin beda topiknya kalau ini pengen apa pengalaman kerja di office yang open space. Nah itu juga ini sih kayak kan biasanya kita kalau ya mungkin angkatan kita taunya kerja tuh kayaknya strik aja gitu kan. Ada bedeng apa sih namanya? Sekat. Gitu kan. Nah ternyata yang di FPP ini di sini tuh open space gitu kan. Awalnya tuh bingung gitu kan karena orang tuh pada kerja gitu. Sedangkan waktu itu dia bukannya YouTube buat referensi. Dalam waktu itu kayak harus ngobrol juga sih sama As kayak ini kita disangka kita sih dari kerja nggak sih gitu. Karena memang kita kan dunia konten jadi kita harus referensi kan. Apalagi waktu itu mau evaluasi ya As ya. Terus kayak apa ya kita kan yang maksudnya biasanya kita tuh nggak bisa diam ya jadinya kayak ya nggak sih kalau dulu kan gini. Nadanya saya begini. Gini terus kayak kata orang kayak gini terus ada apa klien yang dari luar gitu kan kayak teleponan apa gitu itu kayak gini ya gitu kan. Cuman karena apa ya interiornya nyaman gitu jadi kerjanya nyaman juga cuman itu sih karena apa ya nggak ada privasi ya nggak ada privasi yang kayaknya malu gak sih gitu kalau sedikit bilang. Dan fakta menarik lainnya adalah karena saya istilahnya gara-gara itu kan Hira cerita sama gue ya waktu itu. Wah Kang gini gitu. Takutnya open space tuh ini merasa tertekan. Bentar lah otak gua gitu kan. Yaudah yuk kita pindah ke ruang 7 gitu. Dari ruang 7 WFA tuh. Anywhere tuh. Keluar. Ada nih nanti fotonya ditunjukin. Silah kita makan. Nah dari situ itu WFA yang langsung pakai surat resmi Pak saya mau keluar. Ya jadi ngomonglah ke waktu itu ya ke kepala ini sih di bawahnya divisi VP Pak minta izin keluar kemana? Saya mau ini Pak ngajak anak-anak kafe kemana? Ke kafe Pak. Ngapain? Kerja Pak di luar. Kita udah bosan di sini. Bukan bosan kerja di sini ya. Masih butuh. Saya masih butuh duit di sini. Gitu. Oh ya udah akhirnya di ACC udah kita keluar terus ya udah kita hampir seharian ya kita bener-bener kayak kerja aja gitu. Iya. Itu kan kerja di luar makan ngecil bareng lah pokoknya gitu kan. Dan mungkin menurut gue itu jadi pengalaman pertama gue nih Buat kerja di luar gitu. kerja di luar gitu kan karena mungkin teman pintar kita ini kan biasanya kerja di apa ya istilahnya ya rumah kantor gitu kan kantor rumah gitu kan. Nah cuma kan kalau kemarin dia dapat dari Hira kan kita mah biasanya kerja di kafe gitu kan kafe tuh kafe atau gimana gitu. Kenapa nggak ini gitu? Apa salahnya mencoba gitu? Ya udah, akhirnya kita coba aja gitu. Coba kayak gimana nih? Ya sudah. Jadi dapat pengalaman, inspirasi gitu kan. Nah dari situ baru bikin episode WFA. Karena apa ya?
konten kan butuh referensi banyak gitu. Sedangkan kalau kita dapat tempat kerja yang pressure terus kayak harus duduk gitu 9 to 5 ya otaknya nggak jalan gitu, jadinya nggak ada inspirasi gitu ya. Sama sih, saya juga butuh referensi. Ya kayak di zaman sekarang kayaknya itu deh. Butuh referensi untuk kehidupan selanjutnya. Waduh. Nah sekarang kalian yang gantian nanya nih, ada pertanyaan Oke. apa? Nah, tadi kan Kang Kevin udah nanya kesan apa tadi? Kesan dan pesan ke kita Suka kan. duka. Nah, suka duka. Nah, sekarang kita yang gantian nih dari Kang Kevin nih. Ya, gimana Kak? Kesan pesan suka dan duka memiliki anak KP seperti kita. Kayaknya harus pindah ke sana nggak sih? Pindah. Pertama kesannya apa ya? Out of the box sih. Karena yang biasanya istilahnya ini mohon maaf ya, Ya. kalau menyinggung ya. Nggak apa-apa Kang. Siap lahir batin. Telinganya siap. Siap. Biasanya kan gua itu ketemu orang-orang yang ya dandanannya rapi lah, kalau nggak rapi juga dandanannya kucel lah gitu. Kucelnya tuh udah mati, udah dicuci, udah belel, bajunya segala macem. Nah tiba-tiba datanglah Hira, datanglah Nova, datanglah apalagi Luris gitu kan. Datang, ini orang ini banget gitu ya, fashionable banget gitu. Jadi ukuran kantor kita itu, kalian itu fashionable gitu. Fashionable terus, wah ini gua ditegur nggak ya? Gua ditegur nggak ya? Kalian. Tujuannya gitu ya Kak ya. Gua ditegur nggak ya punya anak KPK gitu. Terus ayo udahlah gua mah nanti tulus aja gitu. Tapi ya justru kan kalau saya lihat anak KP lain, mereka pakainya batik sih. Iya rapi-rapi gitu. Iya, mereka pakainya batik di gedung pakai batik nggak? Seragaman juga sih ya. Hah? Gak ada warna HP sih kalau di rumah. Oh nggak ada. Soalnya kalau misalnya ngelihat gitu udah jalan ke gedung C gitu lihat anak KP itu dia pada pakai batik gitu. Iya. Kan pas lagi ngaco, ini aku salah nggak ya pakai baju gini? Pakai batik, saya pakai baju pink gitu kan. Oh iya pernah dulu pakai kemeja pink kan ya? Ini juga kan. Oh iya ini juga sih. Oh benar. Jadi ya sempat deg-degan gitu. Ini gimana ya ini? Ini anak-anak bajunya kayak gini gitu. Bajunya kayak gini. Deg-degan apa ditegur nggak ya? Ditegur nggak ya? Ah, biarin lah ini stylenya mereka gitu. Gitu tuh. Terus yang kedua itu kesan dan pesannya. Nah ini mungkin apa ya? Ya istilahnya gini. Gue tuh baru ketemu orang yang di luar engineering. Engineer gitu. Kalau engineer tuh biasanya ngomongnya kayak gimana gitu. Kalau ini kan kok nyantai banget ya, enak ya gitu. Nyantai enak gitu, suasananya apa segala macem. Dan dari situ gue belajar gitu. Oh ternyata ngobrol sama kalian tuh ya maksudnya ada, kalau ngobrol sama dengan siapa kita harus kayak gimana. Dan mungkin yang ini yang jadi istilahnya jadi pertama kali itu adalah ketika kalian pertama kali datang dan gua harus menjelaskan ini tuh ngapain. Karena gua nggak tahu ini bahasanya apa ya. Gua mikirnya 2 kali. Ini bahasanya apa ya? Jadi istilahnya gua tiap kali awal ketemu pertama kali ketemu ngomongnya kan ini saya sebagai engineer ya gitu. Jadi ya harap maklum kalau saya seadanya terus kayak gimana gitu kan. Jadi agak susah untuk menjelaskan ini tuh harus kayak gimananya sih. Kayak gitu kesannya. Tapi setelah sekarang sebenarnya gua apa ya? Kangen sih sama kalian. Karena ya itu istilahnya gua anggap ini tuh udah jadi satu tim yang kompak dan satu istilahnya kita ya udah ngobrol aja gitu. Kalau ada apa-apa ya kasih tahu gitu kan. Kayaknya gua bakal kehilangan gitu setelah kalian nggak ada gitu. Apa tutup aja channel ini? Waduh. Jangan guys. Jadi nggak sih kita teman pintar. Siapa tahu kan ada teman pintar yang ngefans banget sama Kang Kevin. Sedih kasihan. Itu sih, jadi ya gue sih enjoy banget dengan waktu yang ada ya dengan kalian. Terus ya mungkin kalau untuk masalah struggle-nya
kendalanya adalah gue harus bagi waktu. Karena kan ya gue harus bagi waktu antara pekerjaan utama gue dengan ini kan. Itu kesan ya harus bagi waktunya, harus pintar-pintar lah gitu. Itu sih dari gue. Salut juga sih sama Kang Kevin yang 9 to 5 kerja di kantor, pulang ke rumah ngedit video diskon gitu kan. Iya. Ya nih, pengen cerita juga nih kan awal apa ya kenalan sama ini kan nanya juga gitu ya. Itu gimana sih Kang workflow-nya? Iya, saya editor sendiri katanya. Terus saya juga tim kreatif. Tapi dibagi juga sama yang lain, cuman mungkin mostly kayaknya Kang Kevin gitu ya. Terus udah gitu dengan kerjaan gitu ya capek juga gitu kan, maksudnya ya edit audio, edit video, thumbnail lah, harus editing wordingnya lah, apa segala macam gitu. Terus kayaknya ada bantuan kita tuh kayaknya wah bos dia langsung kayak udah gitu. Kita udah dibantu gitu kan, meringankan dan jadi cepet kan gitu untuk publishingnya, publish video gitu sih ya kan. Jadi kayak ya kita membantu juga sih sama-sama aja. Ada lagi nggak? Aku mau nanya aja satu pertanyaan. Wah, pertanyaan. Serius ya. Karena udah kita bisa rasakan ya udah semakin mendekati ujung hari. Ujung hari apa ini? Jadi kita bakalan berpisah. Terus juga sempat mungkin ngomongin kangen sama kita lah yang sekarang kita pindah divisi segala macam, dan kita pun sempat ngobrol waktu nongkrong di kafe. Banyak kan ini sebegitunya tuh apa? Soalnya aku nanya ini kan, kalau misalkan Kang Kevin diberikan satu kesempatan mengulang waktu. Wow, dalam ya? Wow. Jadi dari awal kita bertemu tuh kita udah nyambung ngobrol. Kira-kira apa yang membuat Kevin berubah? Wow. Berat ya? Harus nangis ya? Apa yang mau diubah? Kayaknya sih nggak ada sih, karena pada dasarnya gue tetap bersyukur dengan apa yang gue jalanin sekarang. Tapi mungkin kalau pengennya sih bukan diubah dari awal, tapi pengen melanjutkan. Jadi istilahnya mungkin kita ini saya sih pengennya kita nggak berhenti sampai di sini, tapi kita lanjut nonton di channel sebelah. Itu sih, jadi kalau untuk diulang, kalau misalnya waktu boleh diputar kembali boleh. Jadi kayak lagu ya. Anda yang mau gimana sih? Lagu kita yang begitu. Itu gue tetap akan seperti sedia kala, cuma mungkin gini sih, gue lebih kangennya adalah coba aja kalau misalnya kalian bisa lebih intens gitu. Kan kalau kemarin itu kan kita hampir seminggu sekali ya, rata-rata tuh seminggu tuh paling banyak berapa sih? 3 kali ya Apanya masuknya. 2, 3, 3 ya, paling 3, terus ya kesini-sini jadi seminggu sekali ya. Semenjak jadwal baru dari Nah itu istilahnya coba aja kalau kita bisa sering intens gitu. Jadi istilahnya kita gue pun bahkan akan menyediakan waktu untuk kalian untuk bisa kita ya udah misalnya di hari itu tuh kita nggak usah ngomongin tentang kerjaan, lupakan itu pekerjaan, udah kita mau kemana bebas ayo gitu. Pengen kayak gitu sih, dan itu yang belum tercapai sampai sekarang. Bisa deh, bisa. buat kita. Kebetulan saya belum makan sore. Itu sih, jadi ya makanya kenapa tadi dia di sebelumnya gue udah pernah gue ngomong ya gue bakal kangen sama kalian gitu, karena gue pengen melanjutkan ini gitu. Sayang nih soalnya gitu, cuma ini waktunya tuh cuma menurut gue sebentar banget sih. Itu gue pengennya lanjut gitu. Itu sih. Semoga didengar ya. Kita kan lulusan. Siapa tahu biar mempersingkat kerinduan Kang Kevin. Booking gitu ya untuk nanti mahasiswa dan mahasiswi lulusan ini tolong.
Jadi ya punten Pak Billy. Cukup mobil. Tolong Pak catat anak-anak ini Pak. Nanti saya siap menyiapkan klaster baru Pak. Klaster media. Iya, nanti justru kan kontennya makin dibungkusnya makin Iya. dari audionya, videonya, editingnya, filmnya, Nah. kontennya. Benar. Siapa tahu kan dari kalian ada yang bisa jadi moderator juga gitu. Mungkin kita undang Pamungkas nih. Pamungkas, Rizky Febian sama Halini. Oke, nggak usah jauh-jauh. Oh. Abi itu ada di sini. Aduh. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Jangan. Gitu. Jadi ya gue sih mengucapkan banyak banget terima kasih sama kalian. Karena kalian yang istilahnya gue jadi banyak ilmu yang gue dapetin gitu di sini tuh dengan adanya kalian tuh. Ya benar-benar berharga banget sih gitu. Jadi istilahnya gue punya motivasi untuk konten. Kayak gitu. Dan fakta menarik lainnya adalah dengan adanya diskon ini, gue jadi berani untuk tampil. Jadi kalau misalnya teman kita mungkin ada yang kenal sama saya sebelumnya, gue tuh orangnya pendiam. Jadi habis dulu kan zamannya bukan makan nasi box ya, tahu Geraha kan? Ya. Geraha yang gedung Geraha ini di situ. Geraha yang Di situ habis Oh iya. gedung Geraha itu habis makan ke atas main PUBG gitu. Sebelum zamannya PUBG kan. Gak pernah ngobrol. Apalagi konten kayak gini lah udah gak pernah gitu. Ya sekarang kayak lebih bisa all out lah. All out terbuka, oh iya caranya ngobrol tuh kayak gimana, segala macamnya gitu. Itu sih yang gua rasain gitu. Jadi ya kayaknya mungkin dari kalian juga sih ada campur tangan dari kalian gitu. Bisa bantu gua buat lebih lebih all out lagi gitu. Seperti itu. Ya, kita juga sama belajar ya, apalagi di dunia yang penting ini. Sama kan gue juga orangnya cuek banget sama orang lain sebenarnya. Apalagi dengan orang-orang di lain yang notabene beda-beda. Dengan orang yang suka ngobrol aja kadang-kadang aku mah kayak ya udah hidup dulu. Nah, dari sini kayaknya harus diubah sih. Iya. Ya banyak sih karena ya walaupun kita cuma sebentar ya tapi kita kayaknya ada pengalaman kita udah cukup lah ya, istilahnya cukup untuk ya kalian mungkin dari kalian merasakan seperti apa di dunia kerja ini. Kalau buat gua sekarang misalnya akhirnya gitu, pada akhirnya gua punya anak kafe yang di luar engineer gitu. Seperti itu. Nah bedanya apa tuh Kang Bob? Kafe yang engineer sama yang non engineer? Pertama, udah pasti dari segi penampilan. Jadi apa ya? Jadi gini, kalau untuk dengan kafe dengan engineer itu gue bisa nyambungnya. Oh iya, ini tuh harus seperti ini. Jadi gue bisa menjelaskan flow prosesnya. Dengan kalian gue blank, apa yang harus gue omongin gitu, ngomong apa gitu ya. Jadi awal-awal waktu masih ada waktu Sahira aja ya, kan kalau nggak salah Aslo ada di mana ya? Awal-awal tuh yang cuma ada dulu doang. Kita beda ini masuk kira, akunya masih tidur. Yang pertemuan barunya baru. Itu ya. Jadi gini, gue tuh punya gue juga punya keterbatasan atau bukan keterbatasan. Gue tuh kadang-kadang suka sulit ngobrol sama orang yang baru, gitu. Apalagi itu cewek lagi. Jadi pas pertama kali ketemu sama Hira, gue memberanikan diri gitu dengan keringat dingin gitu kan, ngobrol harus ada konten apa kayak gitu, ngobrolnya harus kayak gimana gitu. Tapi ya dari situ belajar sih, oh kayak gini gitu ngobrol. Tapi gue tuh orangnya kaku gitu. Kalau tiap kali apalagi ketemu sama orang baru, mungkin kalian juga kerasa kali ya. Gue awal kali gue ketemu tuh sekaku apa gitu sampai sekarang. Baik. Gitu sih. Jadi kayaknya Hira juga lebih kelihatan ini ya, Pra. Kenapa? Kerasa nggak? Gua kakunya.
pas awal ketemu. Oh iya, wajar nggak sih awal kali bertemu pasti kan kayak Sama. adaptasi kayak kenalan. Itu sih, dan lu juga ya sama sih. Gua harus ngomongnya apa ya? Mana lagi gua kalau oke lah kalau untuk engineer gua bisa ngomongnya tentang dunia engineer. Wah ini kan tentang media, gua harus ngomong apa ya? Satu hal yang baru buat Kang Kevin. Iya. Ya selama berapa tahun kan? 5 tahun kan di dunia itu kan? Iya, 5 tahun. 5 tahun nih. Gua 5 tahun yang asalnya cuma apa? Memvalidasi proses gitu. Wah, ketemu ini memvalidasi kerjaan kalian gitu. Itu hal yang baru. Mungkin dari Bu Ira ada yang mau dikata-katain atau Kata-katain. kopi Apa ya? pertanyaan atau apa boleh coba. Oh pertanyaan. Kan nanti kita apa ya di setiap pertemuan pasti Bisa ada berpisah perpisahan. terbitkan tenggelam. Adito. Ada pertemuan, ada perpisahan nih. Nanti selanjutnya akan gimana nih diskon gitu kalau nanti gimana nih udah nanti ya kita udah nggak ada tuh bakal selanjutnya anak KP ini mau diapain sih lebih Oh iya, apa serem banget. ya bakal ngasih di mana gitu kan. Oke, untuk diskon ini mungkin akan lanjut lagi. Jadi kita itu punya berapa ya? Berarti kemarin dua dan tiga episode yang akan tayang. Termasuk ini 3 tema yang akan di syuting, yang akan di apa ya istilahnya? Akan diproduksi. 3 tema yang akan diproduksi. Jadi kedepannya mungkin kita sudah punya tabungan 6 episode lebih, 6 episode secara keseluruhan agar diskon ini bisa lebih eksis gitu. Dan yang kedua adalah mungkin kalau harapan saya sih diskon ini bisa tidak cuma FPP saja yang hadir, tapi bisa juga dari manapun gitu ya, dari divisi manapun. Bahkan gue tuh punya cita-cita bisa ngundang dari luar land gitu, siapa gitu terkait dia dengan tema-tema yang menarik gitu ya. Nah kalau untuk anak KP sebenarnya mungkin untuk anak KP mungkin saya jujur saya masih butuh anak KP saya pribadi. Ya masih butuh anak KP dan juga masih tetap apa ya istilahnya ya, pengen tetap istilahnya ada yang bisa, karena ini kan kita tim diskon ini ya fokus ke masalah engineer, gak ada fokus masalah ini gitu loh. Jadi pengennya sih ada orang yang membantu untuk fokus masalah khusus di sini gitu, khusus produksi ya, karena ya lumayan sih agak capek juga. Maksudnya bukan berarti capek ngeluh ya, tapi ya kadang suka pengen tidak bekerja secara sendiri gitu. Iya. Pengen ada Pengen nggak ada bantuan, ya kalau bantu lebih. kayak gitu. Jadi pengen ada teman nih buat membantu segala macem gitu dan lain-lainnya. Karena terbukti gini, dengan adanya kalian masuk ke sini langsung kayak ide tuh ngalir gitu. Pengen bikin ini gitu. Kebukti di episode 6 aja, episode 6 yang EBT itu kan langsung gue kalau gini butuh apa ya, misalnya kalau ruangannya kayak gini butuh apa, butuh lighting, butuh mikrofon ini. Wah lumayan nih ngalir gitu kan, terus sehari ini gue pengen bikin konten ini gitu, gimana caranya gitu. Nah itu yang dengan adanya kalian ini yang istilahnya fokus di sini, fokus di latihan ini, ngalir gitu si itunya, ngalir ide-idenya tuh muncul gitu. Nah itu sih yang wah sayang banget nih gitu. Jadi emang adanya kehadiran anak KP sangat membantu ya kan. Gitu. Dan mungkin Pak Billy Lagi dan lagi tolonglah. Ini saya siap menjadi klaster baru. Terima kasih jawabannya Kang. Gue gak bisa berkata-kata lagi sih kayaknya. Mungkin ya gue balik lagi mengucapkan terima kasih sih sama kalian
dan gue tidak akan pernah menyesal dengan adanya kalian. Terima kasih banyak Kang Kevin. Kita juga mau bilang terima kasih sama Kang Kevin karena banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil ya dari Kang Kevin, dari workflow di kantor juga seperti apa. Jadi kita tahu lah dunia kerja itu seperti apa. Kang Kevin juga mengajarkan, memberitahu lah dunia kerja itu kayak gini loh, dunia kerja itu kayak gini. Jadi kita juga kebuka gitu ke depannya, kan kita juga bentar lagi lulus gitu ya. Otomatis kita juga pasti akan masuk ke dalam dunia kerja. Jadi sekarang kita dapat gambaran dunia kerja itu ternyata seperti ini gitu. Secara nggak langsung. Oke. Ada terusan. Wow. Tapi di luar untuk Kevin, untuk teman-teman diskon. Ini kan untuk waktu selama aku magang kayak sama Kopi di FPP. Kan si mejanya yang tadi dibilang sharing tuh. Di awal di waktu duduk pertama depan itu ada bapak. Aduh, berhasil ini. Lupa dan nggak juga nih siapa. Terus makin kesini makin ke kanan makin dekat kira dan depannya adalah THP. Nah, Bohong mana? Gak ada bawa apa-apa. Terus. Saya mau ini aja kan dan coba THP juga nonton. Wow. THP wangi banget. Wanginya membekas. Waduh. Teh Clara, ingat anak ini. Wanginya. Nice. Jadi apa, Sok? Ini kamera siapa? Silakan ngomong. Sampaikan kepada anak. Bayangkan di depan ada kamera. Nah. Jadi THP, itu orang yang cukup melankolis dalam setiap apa-apa yang aku rasakan di sekitar ya, terutama kayak bebauan, kayak suhu ruangan atau kayak kejadian sekitar itu sangat-sangat bermakna ada artinya. Makanya ketika duduk di depan THP yang tiba-tiba menyengat tuh kayak dulu wangi cukup oke kan? Wangi cukup. Jadi membekas. Boleh kasih tahu di spill separuhnya apa? Oh, parfum. Ya. Udah terang terus sambil ya. Udah senang dipuji anak muda. Oke. Tadi kita sampaikan. Aku sama mau bilang ini makasih banget buat EPP yang menyediakan jajanan-jajanan di kantin ya. Benar. Meringankan beban kita untuk ke bawah ke koperasi Betul. yang lantai. Ya kita dari lantai 3 kan lumayan jauh gitu ya. Makasih yang udah sediain ada yogurt-yogurtan, ada yogurt, ada cemilan. Yang paling penting apa coba, ada mesin kopi. Di gedung 3 doang masih? Di gedung 3 di Gedung B lantai dong, 3 lantai 3. Gedung B, mantap. Mantap ya kita. Aku pernah dibikinin namanya kopi espresso enak. Sama siapa? Kevin. Oh iya, lupa. Terima kasih atas jajanan-jajanannya. Bayar nggak? Bayar dong. Kita Bayar. ngambil doang kan. Terima kasih juga Nasi boxnya, nasi kotaknya. Cateringnya dari apa ya? Keting Adira. Citra Boga. Ada nari. Ada nari yang tadi baru aku makan. Iya, terima kasih. Makasih buahnya bervariasi kan. Iya. Tadi ada Ada melon. Oh tadi melon ya? Kalian pisang. Gak dimakan. melon Lumayan. Iya. Oh iya teman Peter, kembali saya mau ngingatin bahwa kita itu punya EPP, punya mall namanya Mall EPP. Nah di situ teman pintar bisa berjualan. Wow. Dari teman-teman EPP ini berjualan dan ada di Mall EPP itu dan Gratis. dan usaha yang ada di Mall EPP itu bisa apa saja, boleh makanan, boleh minuman, boleh barang dan boleh jasa servis, ada segala macamnya. Atau kemarin ada body repair and set, ada yang jasa benerin komputer dan macam-macam. Boleh juga baju-baju, nah bisa kan. Nah, nanti mungkin linknya ada di kolom deskripsi, silakan kunjungi Mall EPP. Mantap. Mungkin gua pertanyaan terakhir untuk kalian. Oke. Harapannya apa untuk kalian masing-masing di sini? Dan satu pesan terakhir, bukan pesan terakhir lagi.
genggam. Ya, Bito nyanyi dulu. Nah, itu judul lagu. Oke, mungkin satu message untuk tim diskon. Satu pesan untuk tim diskon. Lebih semangat. Satu pesan kan? Lebih semangat. Dan harapan. Harapannya semoga diskon ini bisa mencakup audiens lebih luas lagi seperti di awal juga kan awal diskon ini kan awal tujuannya menarik audiensnya itu FFP aja kan. Terus muncul lagi harapan supaya bisa satu land terus satu holding dan sama semua masyarakat luas gitu ya. Semoga si target-targetnya itu tercapai perlahan-lahan sampai akhirnya bisa semua orang bisa menikmati konten diskon itu. Oke, baik. Boleh lanjut ke Hira dulu. Oh, ke Hira dulu. Ya, dia terakhir. Iya. Oke. Queen, ayo Queen. Asking Queen. Oke, asli. Pesannya untuk tim diskon lebih inovatif dan kreatif Mantap. dan semangat terus. Hmm. Harapannya kita kepikiran tadi harapannya semoga adanya proyek ini bisa membuka lapangan magang buat teman-teman media yang pengen tahu di dunia kerja gimana, karena secara langsung kita dapat pelatihannya juga kan. Karena emang ya mostly itu kan kita banyak dunia perkantoran kan. Nah, jadi dari kita magang media karena itu gak adaptasi dari online ke offline kayak ke dunia nyata nih kerja gimana. Nah, ini sangat berguna banget buat kita dan challenging dan mantap deh kalau misalnya ini rekrutmennya diperluas sih itu hebat lah menurut teman-teman media kayak kan biasanya kayak di kreatif agensi, jadi di BUMN itu kayaknya jarang dari ini. Bagus sih itu Wow. Oke, terakhir. Ace. Proyekan diskon ini tiba-tiba dilanda hal yang sangat luar biasa, ya entah jadi kontennya mantep lah segala macam, yang dimana itu bakal membutuhkan SDM yang lain dari orang media. Jadi kita pun siapa tahu bakalan kepakaran di sini entah di tahun-tahun ke depan. Jadi harapan itu si diskon bagus, yang berapa sama kita juga namanya itu. Terus kalau pesan untuk teman-teman diskon, tim diskon, pertama adalah jangan anggap kita ini berbeda. Karena setiap apa yang dipikirin sama anak engineer, sama yang dipikirin sama anak-anak di luar engineer adalah sebenarnya satu garis yang sama, cuma dengan kemasan yang berbeda, dan itu adalah lebih baiknya diterapkan bersama-sama. Jadi ya sama nyambung sama dia yang berarti kreatif dan inovasi. Baik, mungkin teman pintar sekian dari saya. Terima kasih pada Zaira. Terima kasih pada Naval dan juga siapa lupa namanya. Saya pulang deh kan. Terima kasih untuk Aris juga sudah bantu kami sebagai SPG Diskon. Semoga apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin nanti ya kita jadi calling ya, jadi ya. Boleh. Mau kemana-kemana, Kita ngopi-ngopi. ngopi-ngopi. Bali kali ya? Ke Bali, Giling. Lombok. Iya. Jadi bisa WFB, work from Bali. From Bali. Oke teman pintar, sekian dari episode kali ini. Mungkin kalau ada teman pintar yang ingin menjadi narasumber bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan kita terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton acara diskon kali ini. Tetap semangat, tetap outstanding, tetap di diskon, berbagi mimpi, kolaborasi ide dan Solusi.